itu kayak begini. Ya. Bahkan sampai ngomong nih seperti dalam Al-Quran. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang menghadapi kaum itu. Sementara kami duduk-duduk saja di sini. Ya, riwayat itu kan tahu kan? Nah, itu di Quran. Nah. Kan itu kurang ajar kayak gitu Mang. Karena ya nama riwayat bos ya. Itu Penting yang nyamatin suruh perang sendiri. kan parah. Masa sama nabinya ngomong begitu kan itu? Dari dulu emang gak tahu diri. Nah itu maksudnya. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu, perangilah kaum itu. Kami duduk-duduk saja di sini. Yang kurang ajar sekali. Bro, perasaan ya pakai buku di sungai mulu. Lah emang ada kedalu lah sulit cewek turun tahu kok. Nggak kan? Kemarin bukan sekarang dulu tuh sering banget gitu muncul Palestina Sam gitu. Jadi iya. Bahkan tuh sampai itu loh, apa? Kan sih tuh. Udah satu. Udahlah, Palestina mulu. Gak bosen apa ngeliatin Palestina, anak Gaza gitu-gitu. Kayak kerjaan negara kita lebih banyak, bos. Manis. Gila. Palestina tuh masalah kita semua, bro. Iya. Iya. Kenapa tuh? Lah, bayangin. Lu kayak misalkan kita kalau dijajah kan. Iya, pernah. Mereka sekian. 3.000 tahun. Iya. Tahun. 2 tahun. 300 tahun. Dan Benar. saudara kita di Palestina gua dijajah. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa bersuara lewat lagi ya. Nah, tapi kan Sistem tuh dibungin sama lagi ya, sama dia nggak ada Palestina. Israel emang punya mereka itu tanahnya, gimana sih? Mana ada namanya lo Palestina yang pasti. Tapi tahu ini nggak? Perjanjian Sykes-Picot, deklarasi Balfour. Tuh kan, ini nggak bahasa sejarah gini. Udah ada itu. Wah, Diam ya. mana? Atas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya lagi ngobrolin Palestina nih. Pak, coba Pak. Sama katanya bilang, Kenapa tuh? Palestina itu nggak penting Pak. Apa lebih penting masalah negara? Saya. Bener kan Pak? Nggak ada salahnya. Iya, jadi memang sekarang ada satu hal yang cukup memprihatinkan ya. Seperti tadi yang dibilang sama salah satu kawan kita bahwa sekarang ini kelihatannya sudah mulai luntur ya perhatian gitu terhadap saudara-saudara kita di Palestina ya, walaupun nggak sepenuhnya redup ya. Tetapi memang harus selalu kita suarakan, harus selalu kita gelorakan terus, harus selalu berisik terus gitu ya tentang pembelaan kita terhadap tanah suci Palestina. Karena memang kalau misalnya kita nggak berisik, kalau misalnya kita nggak menyuarakan terus, ya nanti itu akan menjadi hal yang terlupakan. Padahal sebenarnya tanah suci Palestina itu adalah milik. Pak, tadi saya ngebahas ini apa tanah Palestina kasus milik siapa ya? Milik. Lalu gini Pak, saya pernah baca nih, kan ceritanya waktu Perang Dunia Kedua, kan apa sekutu atau Ya pokoknya kalah. ya pokoknya kalah. Sekutu dua kutu. Sekutu kan kalah tuh Pak lawan Iya. ini. Nah habis itu Inggris itu ngasih tanah Palestina buat Israel. Ada perjanjiannya Pak. Oke. Sykes-Picot dan declaring Balfour gitu Pak. Jadi harusnya secara hukum udah sah dong Pak negara Israel buat negara Palestina buat Israel. Ya. Jadi memang sejak dulu sekali kawan sekalian wilayah itu wilayah yang memang sekarang kita kenal sebagai Baitul Maqdis gitu. Baitul Maqdis atau yang sekarang lebih terkenal sebagai Palestina begitu ya. Itu memang sejak lama ribuan tahun yang lalu menjadi tempat
yang jadi titik pusat dari berbagai peradaban, ya, berbagai peradaban. Silih berganti wilayah itu dikuasai oleh berbagai kekaisaran gitu, berbagai bangsa, berbagai negara silih berganti menguasai tempat itu. Ya, sehingga memang ada banyak sekali yang ada banyak pihak ya yang mengklaim gitu. Ya apalagi kalau misalnya kita kenal sekarang tanah suci Palestina itu adalah tanah suci bagi 3 agama ya kan. Agama-agama Abrahamaik katanya begitu ya kan. Yahudi misalnya, kemudian Nasrani sama Islam. Nah, ketiga agama besar ini menyatakan bahwa di tempat yang sama itu ada situs-situs suci mereka gitu. Tetapi kalau misalnya kita lihat lebih lampau lagi, kita tarik lagi ya, sejarah mundur gitu. Nah, ternyata memang bukan cuman mereka-mereka saja, kekaisaran-kekaisaran lama pernah juga menguasai wilayah itu misalnya. Seperti pernah dikuasai sama bangsa Persia misalnya. Pernah dikuasai sama bangsa Assyria dulunya. Juga pernah dikuasai oleh Bani Israel. Tuh, yang sekarang ini mereka katanya mengklaim ya kan. Mereka itu mengklaim mereka itu adalah umat atau bangsa yang telah diistimewakan oleh Tuhan katanya begitu. Wah, ya kan itu udah klaim superioritas mereka sehingga kemudian mereka merasa berhak begitu untuk tinggal di situ ya kan. Kemudian mereka merasa berhak juga untuk menyingkirkan siapa saja yang sebelumnya sudah menghuni tempat itu secara zolim gitu, secara semena-mena ya. Nah, kalau misalnya kita coba lihat sejarah kawan sekalian, jadi kalau misalnya mereka menyatakan bahwa mereka itu adalah umat yang terpilih gitu kan, mereka itu telah dijanjikan wilayah itu oleh Tuhan ya. Ya memang hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran misalnya surat Al-Baqarah gitu ya. Bahwa memang pada satu waktu, pada satu masa mereka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terpilih ya di zaman itu. Sebagaimana di zaman sekarang nih yang menjadi umat terbaik itu oleh Allah Subhanahu wa taala kan disebut kaum muslimin toh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya surat Ali Imran ayat 110 gitu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita nih sekarang umat yang terbaik karena kita mengemban risalah Islam ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dan seterusnya, bahwa kita itu memiliki ciri-ciri dan kriteria-kriteria sebagai umat yang terbaik karena kita beriman, beramar ma'ruf nahi munkar, kemudian kita menyuruh ya kepada kebaikan begitu. Nah, dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, pada suatu masa Bani Israel itulah ya, bangsa Israel itulah yang menempati posisi sebagai umat yang terbaik itu, sebagai ibaratnya kalau kita sekarang muslimnya itu kita ya. Dulu zaman itu muslimnya tuh mereka gitu. Ya, muslimnya itu mereka lah yang dititipi risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, risalah tauhid begitu, dengan nabi-nabi mereka yang terus menjaga serta mengarahkan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga banyak mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk wilayah itu, termasuk negeri itu ya. Negeri yang kita kenal sekarang sebagai Palestina itu. Gitu. Nah, jadi dulu itu Nabi Musa tahu lah, Nabi Musa ya. Yang bisa laut. Betul. Nah, jadi bagaimana itu lautan bisa terbelah? Nah, jadi kawan-kawan sekalian, pada zamannya Nabi Yakub alaihissalam ya. Jadi kan ada istilah Israel ya.
Jadi sebenarnya itu maknanya adalah sesuatu yang bagus sebetulnya ya. Kenapa? Karena Israel atau Israel itu artinya Abdullah sebetulnya, hamba Allah. Isra itu hamba, El itu Allah, Israel hamba Allah. Dan Israel atau Israel itu adalah gelar bagi Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah anaknya Nabi Nabi Yakub adalah anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Ibrahim. Ya kan? Nah, jadi kalau sekalian Bani Israel itu maknanya adalah anak-anaknya Israel, anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ini punya anak 12 laki-laki semua. Ada satu perempuan ya, cuman nggak begitu menonjol dalam sejarah. Yang sangat dikenal itu 12 anak laki-lakinya Nabi Yakub alaihissalam. Nah 12 anaknya Nabi Yakub ini menjadi nama-nama klan dari Bani Israel itu. Makanya ada Yehuda, Benjamin, Joseph, Naftali, dan Levi misalnya. Yehuda yang terkenal. Makanya dari situ nama Yahudi itu dari situ. Keren ya namanya. nama orang Israel dulu ya. Nah, pada zamannya Nabi Yusuf alaihissalam itu ribuan tahun yang lalu ya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Yusuf duluan karena dia anaknya Nabi Yakub. Nabi Yusuf kita tentu tahu ceritanya, beliau ganteng ya kan. Ganteng. Tapi kakak-kakaknya ya, kerabat-kerabatnya itu, khususnya kakak-kakaknya itu nggak suka gitu kan. Seperti ada di surat Yusuf ya, di dalam Al-Quran dituturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu surat Yusuf isinya riwayat Nabi Yusuf semua. Nah, singkat cerita beliau dibawa ke Mesir, tapi di Mesir malah jadi pejabat. Pejabat. Nah, setelah beliau jadi pejabat di Mesir, seluruh keluarganya termasuk bapaknya Nabi Yakub alaihissalam diajak semua ke Mesir, diboyong semua begitu. Itulah awal mula kenapa Bani Israel bisa tinggal di Mesir, bisa menetap di Mesir. Tapi kemudian setelah dari Mesir ini, setelah wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub juga udah wafat ya kan. Generasi bergenerasi berikutnya, nah Fir'aun jadi jolim gitu. Ya kan, zolim menyiksa si Bani Israel itu. Diperbudak, disiksa, sebagaimana dituturkan dalam Al-Quran juga misalnya dibunuhin anak laki-lakinya dan dibiarkan hidup bayi perempuannya gitu. Nah, gara-gara semua kezaliman itu diutuslah oleh Allah Nabi Musa ya kan, dan Harun alaihi wassalam. Kemudian diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selamatkan Bani Israel dari Mesir, dari kezaliman Fir'aun. Sebagaimana diceritakan di surat Toha misalnya ya, banyak sekali di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perjuangannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau dalam khazanah tanah Yahudi, perjanjian lama kalau kata orang Nasrani, tapi sebenarnya itu adalah kitab-kitabnya orang Yahudi ya. Dalam tanah Yahudi itu peristiwanya namanya Exodus. Peristiwa ketika Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan seluruh Bani Israel dari Mesir ya, yang kemudian dikejar-kejar sama Firaun ya, seru itu ya ceritanya. Thriller sekali gitu kan. Nah, keluar dari Mesir dikejar-kejar sama Firaun, lantas oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan pukul ya kan, laut gitu sampai jadi terbelah. Epic sekali itu ya, mukjizat yang sangat epic. Kadang-kadang dulu waktu masih kecil, wah ini kok Nabi Muhammad mukjizatnya nggak keren kayak Nabi Musa gitu loh. Kurang keren mukjizatnya Nabi Muhammad, timbang buku doang. Pernah mikir begitu gitu. Pas masih kecil gitu. Cuman ternyata sekarang kita sudah memahami justru mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat
paling hebat gitu, paling agung. Mukjizat itu masih bisa kita pegang sekarang. Kita baca masih bisa, kita pelajari masih bisa. Mukjizatnya Nabi Musa hilang sepeninggal beliau gitu. Nabinya meninggal, mukjizatnya hilang. Mukjizat yang abadi sampai sekarang masih eksis hanya mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran gitu kan. Nah ternyata setelah keluar dari Mesir, selamat di seberang Laut Merah, Fir'aunnya sendiri mati kelelep gitu kan. Walaupun diselamatkan jasadnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel itu ke negeri itu, Palestina. Memang kalau misalnya, oh ini kan negeri yang dijanjikan loh buat bangsa kami. Iya sih, iya juga, ada benernya juga gitu loh. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan tanah itu buat mereka. Betul itu. Tetapi ada tapinya. Pasti ada tapinya terus ya kan. Nah makanya kemudian setelah mereka itu, kalau sekalian, dibawa sama Nabi Musa alaihissalam terus kan melewati gurun Sinai, melewati padang pasir yang sangat luas dan tandus. Di pinggiran tanah suci Palestina itu yang dulu itu, makanya tanah suci Palestina itu kan silih berganti, namanya berubah-berubah terus. Ya, ada yang nyebut Kanaan, ada yang nyebut Retinu. Orang Mesir nyebut wilayah itu Retinu. Ada yang nyebut Filistin. Zamannya Romawi disebut Aelia Palestina. Ada juga zaman Romawi berikutnya Aelia Capitolina tuh. Banyak ya namanya begitu. Nah di zaman Islam ya Baitul Maqdis, sebutnya Baitul Maqdis gitu. Nah makanya kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam berhasil menyelamatkan Bani Israel, Allah menjanjikan di situ, di tempat itu, di tanah suci itu ya, yang kalau dalam sumber-sumber tanah Yahudi itu sebutnya Kanaan. Di tanah Kanaan itulah tanah yang dijanjikan untuk kamu begitu. Lah dibawa toh ya kan umatnya, bangsa Israel itu yang ketika itu ada beberapa ratus ribu orang ya dalam salah satu sumber itu. Di situ ternyata tidak kosong wilayahnya gitu ya kan, tidak kosong. Udah ada satu bangsa yang menghuni tempat itu. Ternyata ya ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji mereka gitu. Ya dapat sesuatu yang enak mah ada ujiannya dong. Karena memang tempat itu kan wilayah yang strategis gitu kan. Wilayah strategis, kawasannya samping pesisir Laut Mediterania begitu. Kemudian agak sebelah utaranya subur. Kemudian tanahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana di surat Al-Isra ya. Nah, tapi nggak gratis. Kenapa? Harus berjihad mereka untuk menyingkirkan bangsa pagan, ya, bangsa penyembah berhala kafir yang sebelumnya sudah menghuni tempat itu. Namanya bangsa Amalik, Amalik kalau kata orang Arab ya. Nah, tetapi ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan 12 orang perwakilan dari suku-suku Bani Israel itu untuk melakukan scouting ya. Lihat dulu situasinya gimana. Ini kayak mata-matanya gitu ya. Kayak gimana situasi kota itu sebelum kita masuk ke situ gitu kan, sebelum kita nyerbu. Kayak gimana situasinya? Lah, itu geger tuh. Setelah mereka balik, kemudian melaporkan apa yang mereka saksikan di sekitar wilayah itu, ternyata bangsa yang menghuninya raksasa gitu. Jadi Attack on Titan nih. Jadi bangsa raksasa itu ya dulu bisa dibilang eksis, itu ada, itu bener ya. Raksasa, bangsa Amalik gitu. Wah kan ngeri toh.
Lah kita kecil-kecil imut-imut gini, ya kan? Melawan bangsa raksasa. Makanya waktu waktu kita melihat riwayat Nabi Daud alaihissalam kan, ada Jalut, ya kan? Daud melawan Jalut. Jalut itu juga gede badannya raksasa. Goliat, ya kata orang Barat. Nah, ketika 12 orang mata-mata ini kemudian melapor, raksasa yang kita hadapi ini berat nih. Ya kan, berat. Kenapa? Ya karena gimana ini kita mau lawan? Wah, udah ngeper itu bangsa Israel ketika itu, Bani Israel itu ngeper untuk udah nggak usah nih gara-gara Musa nyalain orang. Gara-gara engkau lah Musa ini kita sekarang jadi begini terkatung-katung. Udah mendingan kita mah dijajah aja dulu sama Firaun, biarin. Daripada kayak begini katanya. Muncul mulai ya kasak-kusuk di sana sini sampai kemudian mereka jadi lemah gitu. Nah, Nabi Musa alaihissalam, orang sekalian, ketika itu marah sama bangsanya, marah sama kaumnya. Tuh kayak begini. Ya. Bahkan sampai ngomong nih seperti dalam Al-Quran. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang menghadapi kaum itu. Sementara kami duduk-duduk saja di sini. Ya, riwayat itu kan tahu kan? Nah, itu di Quran. Nah. Kan itu kurang ajar kayak gitu ngomong. Karena ya nama riwayat bos ya. Itu Diselamatin yang nyamatin suruh perang sendiri. kan parah. Masa sama nabinya ngomong begitu kan itu. Dari dulu emang gak tahu diri. Nah itu. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu. Perangilah kaum itu. Kami duduk-duduk saja di sini. Yang kurang ajar sekali begitu. Ya udah, Nabi Musa angkat tangan. Ya bahkan beliau berdoa, ya Allah, saya dan saudara saya Harun ya berlepas diri dari orang-orang yang fasik itu katanya. Nah, yang tadinya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu negeri ya, tanah suci itu jadi dicabut lagi dong, ya kan? Kok situ udah saya janjiin ini pasti menang gitu. Pasti menang orang Allah yang janji kan. Tapi berani nggak ayo berjihad? Udah dijanjiin bakal menang, tapi udah keburu pengecut dulu. Makanya ciri khas mereka kan pengecut, ya kan? Pengecut. Gitu. Karena mereka itu ya berkali-kali terjerumus ke dalam kemusyrikan, kan sebelum sampai di tanah suci itu mereka kan nyembah Egel Hazahaf dulu, anak sapi, patung anak sapi toh. Oke ya, dari Musa Samiri. Sarini terek nih. Samiri, ya kan? Nah, gara-gara Samiri nyembah patung anak sapi betina. Cuman gara-gara patung anak sapi betina itu bisa mengeluarkan suara. Kok ya ada patung bisa mengeluarkan suara, kok emes gitu loh. Aneh juga nggak? Aneh. Siapa? Cukup keren. Wih, itu patung bisa ngeluarin suara gitu. Tapi patung, tapi kagum gitu. Terus, wah Tuhan ini udah Tuhan. Ini Tuhan nih fix. Cuman gitu doang gitu. Ya itulah namanya juga apa ya? Namanya juga iblis kali ya. Pinter ya mau menyesatkan manusia itu pinter. Patung anak sapi betina bikinan Samiri. Kata Samiri, tuh lihat bisa bunyi. Padahal patung. Ya kan? Fix Tuhan. Udah. Ada juga. Yang nyembah ada juga. Ya walaupun memang ketika itu sebagian Bani Israel menentang. Jangan disembah itu kafir. Tetap Allah Subhanahu wa taala Tuhan seluruh sekalian alam gitu kan. Nah makanya sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka disuruh berjihad melawan bangsa Amalik itu mereka nggak mau, malah kagak sopan menyuruh Nabi Musa dan Tuhannya untuk berperang. Akhirnya Allah mencabut kembali dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka menjadi bangsa yang tersesat di sebuah gurun ya yang namanya gurun Tih namanya. Nah, di gurun itu mereka itu kayak orang kalau misalnya kita naik gunung nih nyasar misalnya. Ya pernah terjadi nggak pernah? Nyasar. Kan kita muter loh. Kita udah jalan tapi kok balik lagi ke sini? Oh, benar. Kayak pernah ya. Iya itu. Oh jangan balik lagi. Lah itulah kawan sekalian yang menurut penjelasan para mufasir di gurun Tih itu bangsa Israel itu mereka muter-muter di situ nggak bisa keluar. Ketika mereka
jalan ke sono, balik lagi tahunnya, nggak bisa keluar kemana-mana. Ya. Nah mereka hidup di situ gitu, secara sederhana dan secara memprihatinkan tentu saja. Dan bahkan ketika itu Nabi Musa pun wafat ketika Bani Israel sedang berada dalam masa penghukuman itu. 40 tahun lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum dengan cara seperti itu. Lepas 40 tahun kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh muridnya. Namanya Joshua. Bukan Joshua penyanyi. Joshua. Yusha kalau dalam Khazanah Islam, Yusha bin Nun. Nah Joshua inilah yang kemudian sebelumnya dulu itu 12 orang yang jadi tim untuk mengamati ya tanah suci, itu salah satunya Joshua gitu. Salah satunya Yusha bin Nun ini. Nah, Joshua kemudian menggantikan Nabi Musa, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan sebagai nabi juga, lalu dia memimpin Bani Israel untuk meneruskan gerak mereka untuk menguasai tanah suci itu. Ya, jadi sempat dihukum 40 tahun di gurun itu, tapi toh pada akhirnya maju juga. Di bawah komandonya muridnya Nabi Musa, Yusha, ya, Joshua. Udah perang, udah kita nggak ada lagi sekarang, ini point of no return. Maju, udah. Akhirnya ya udah maju mau nggak mau kan, Bani Israel maju berjihad melawan bangsa raksasa itu. Dan menang, ini orang udah dijanjiin kok oleh Allah Subhanahu wa taala, menang itu. Menang, ya, kemudian segala penyembahan berhala dari tanah suci itu disingkirkan oleh Bani Israel. Mereka lah yang kemudian menguasai wilayah itu tuh, menguasai tanah suci itu, ya. Bani Israel. Nah, silih berganti dari generasi ke generasi. Terus wilayah itu dikuasai oleh Bani Israel, ya kan? Mereka kemudian meluaskan wilayah kekuasaan mereka, melintasi batas-batas tanah suci itu. Nah, terus mereka memakmurkan, bisa dibilang memakmurkan tanah suci itu. Sampai datang masa raja-raja, ya. Ketika itu bangsa Israel dihadapkan dengan lawan yang cukup berat, itu namanya bangsa Filistin. Ya, mungkin dari situ juga nama Palestina. Ada bangsa Filistin namanya. Nyembah berhala juga, dan mereka melakukan pembunuhan dan melakukan penaklukan ya terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Bani Israel itu gitu. Maka kemudian mereka meminta kepada nabi mereka, itu namanya Samuel. Nabi Samuel, pernah dengar? Nah, Nabi Samuel. Mereka minta, ini kayaknya kita dipimpinnya sama jenderal aja deh, sama raja. Supaya kuat kita pertahanannya. Karena selama ini Bani Israel tuh dipimpinnya sama hakim istilahnya. Hakim sama nabi-nabi. Yang nabi-nabi itu pemuka agama gitu. Pemuka agama itu mereka pandang kurang menguasai teknik-teknik strategis tempur sama pemerintahan gitu. Kiai disuruh beratnya. Makanya kita pengen dong mulai sekarang dipimpinnya sama raja katanya. Ya tetap dibimbing sama nabi-nabi karena memang seperti disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya kan. Beliau bersabda tasusuhumul anbiya gitu. Bahwa Bani Israel itu dibimbing dan dipimpin selalu oleh para nabi. Setiap satu nabi meninggal, Allah mengangkat nabi yang baru. Coba kurang apa Bani Israel tuh dipimpin sama nabi terus begitu. Manja ya. Nah, sekarang mereka pengen dipimpin sama raja. Makanya Nabi Samuel dapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala supaya memilih dan mengurapi raja untuk Bani Israel. Tapi ya seperti juga ini dituturkan dalam Al-Quran, ada keraguan dari sisi Nabi Samuel kepada orang Bani Israelnya. Nanti kalau udah saya angkatkan raja, udah saya pilihkan raja, situ nggak mau perang kayak dulu kan? Ingat ya dulu gimana? Gitu. Udah pokoknya kita mah bakal semangat kalau dipimpin raja, katanya gitu.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Samuel, dipilihlah Saul. Tolut kalau dalam Al-Qur'an, Tolut ya. Dipilih Tolut untuk jadi raja Bani Israel. Udah dipilih, mereka ternyata ngeluh juga, nolak juga. Kok milih orang ini? Kan orang ini keturunan suku Benjamin. Suku Benjamin itu karena anak bungsu gitu ya. Anak bungsunya Nabi Yakub gitu. Jadi kayak kurang legitimasi namanya si bungsu ya. Si bungsu itu kan yang paling kecil. Yang paling kecil. Nah, begitu. Biasanya ya, pemimpin-pemimpin kita itu dari klan Yehuda katanya, atau klan Levi. Levi. Nabi Musa kan klan Levi, Nabi Daud klan Yehuda. Kok ini Benjamin kurang apa? Iya, tapi Allah udah menetapkan begitu, kata Samuel. Dia kuat katanya secara fisik, pinter, cerdas, dan punya kecakapan dalam strategi tempur katanya. Ya udah mau nggak mau akhirnya nerima, dipimpin oleh Raja Tolut nih, atau Raja Saul itu dalam terminologi tanah Yahudi, Raja Saul. Nah di situ terus meluaskan wilayah kekuasaan dan melawan bangsa-bangsa pagan yang ada di sekitaran tanah suci ketika itu. Terus sampai wilayah kekuasaannya makin luas, dan kemudian sampai pada masa Raja Daud, Raja Sulaiman. Jadi Tolut, Daud, Sulaiman. Di periode Raja Daud sama Raja Sulaiman ini zaman keemasannya Bani Israel. Daud sama Sulaiman. Raja kedua dan raja ketiga. Nah, kita tentu familiar ya sama Raja Daud, termasuk beliau selain jadi raja juga jadi nabi, ya kan? Nah, ya raja, ya nabi, ya kekuasaannya sangat luas, ya kan? Nabi Daud dianugerahi kitab Zabur. Ya, suaranya indah, bisa motong besi gitu. Bisa bikin baju zirah ya. Mujizatnya Nabi Daud gitu. Nah, Nabi Daud ini sekalian betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, setelah Nabi Daud meninggal 40 tahun masa kepemimpinannya, lalu naiklah anaknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih dahsyat lagi ya kan. Menguasai angin ya. Jadi inget Avatar Aang-nya kan. Menguasai angin. Menguasai bahasa hewan, ya kan? Bisa ngomong sama semut. Jadi inget ini ada film apa itu ya? Dokter apa gitu yang bisa ngomong sama hewan. Gitu. Kemudian dia memiliki kekuasaan yang sangat luas. Wilayah kekuasaan Bani Israel terluas itu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Zamannya Raja Solomon katanya ya. Itu zamannya Raja Sulaiman tuh yang paling luas. Bahkan sampai ke wilayah Yaman tuh. Karena waktu itu negeri Saba ya. Saba yang dipimpin ratu itu. Balkis. Ratu siapa? Balkis. Ratu Balkis. Ini dulu ya Jo. Iya, datang bagus. Nah, itu sampai bersedia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas dakwahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau dalam sumber-sumber Yahudi itu sampai dinikahin sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, tuh wilayah itu ya, itu kira-kira tahun 900-an sebelum Masehi. Itu wilayah yang memang dimakmurkan oleh Bani Israel. Ya. Tanah yang terjanji itu betul-betul dimakmurkan oleh Bani Israel. Tetapi ya kembali mereka ya kafir lagi gitu loh. Ya iman lagi, kafir lagi. Ini setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam ya kan. Terjadi perpecahan di antara Bani Israel sehingga kerajaan yang tadinya bersatu terpecah menjadi dua, utara sama selatan. Yaitu yang di utara menjadi Memleket Israel. Nah, yang di selatan Memleket Yehuda. Terbagi jadi dua, pecah. 10 suku berpihak kepada kerajaan yang di utara, Memleket Israel.
Dua suku berpihak kepada kerajaan yang di selatan, Memleket Yehuda. Yang di utara ini ibu kotanya Samaria, ya Samaria. Yang di bawah, yang di selatan ibu kotanya Baitul Maqdis. Itu ibu kotanya Palestina itu sendiri gitu ya. Nah di sini mulai terjadi mereka menyembah berhala lagi gitu. Jadi ada salah satu raja Bani Israel itu namanya Ahab. Dia nikah sama tuan putri dari kerajaan kafir namanya kerajaan Funisia, ya. Dia nikah untuk jadi semacam pernikahan politik supaya nanti wilayah kekuasaan Bani Israel itu bisa mengakses laut sebab wilayah Funisia itu berbatasan sama laut. Nah, nikah tuh. Ternyata ratu ini, ya, ratu dari Funisia ini namanya Izebel. Dia punya, bukan Isabel ya, Izebel. Izebel kalau kata bahasa Ibrani. Nah, kalau kata sekarang itu Izebel. Nah, Izebel ini punya agenda-agenda sendiri. Dia itu katanya mau menyebarkan penyembahan berhala namanya Baal. Lah, si Ahab murtad dia. Ahab dia murtad, ya. Kelihatan. Nah, begitu kalau sekalian, dia murtad dan dia membuat orang Bani Israel menyembah Baal. Gila nggak? Gara-gara itu Allah kasih hukuman lagi. Apa hukumannya? Diserbu sama bangsa Assyria di bawah kepemimpinan Sargon kedua, ya. Dahsyat sekali. Habis Bani Israel, habis di kalau kata orang sekarang bedol desa. Dikepung tuh wilayahnya, dikepung. Setelah dikepung penduduknya ya semuanya dibawa semua ke Assyria, hilang. Makanya 10 suku Israel yang ada di utara hilang. Sampai hari ini nggak terlacak di mana mereka sekarang. Tinggal suku yang di bawah, yang dua. Ya, suku Yehuda sama yang di bawah itu Yehuda sama Benjamin. Nih dua suku ini, yang di bawah yang di selatan. Yang ada Baitul Maqdis di situ. Dikepung juga ternyata. Ya nanti bakal dikepung sama Sargon, ya dikepung sama Sargon. Tapi yang paling keras itu dikepung sama Sanherib. Sanherib namanya anaknya Sargon. Nah nanti ketika Nabi Isa alaihissalam dikerjain gimana? Jadi Bani Israel ini salah satu karakteristiknya suka membunuh para nabi. Ya. Suka membunuh para nabi. Nah, Bani Israel ini satu kali mereka tuh gregetan mau membunuh Nabi Isa alaihissalam, Yesus. Disalib. Walaupun sebenarnya mereka ragu yang dibunuh itu siapa sebenarnya, ya kan? Tapi mereka meyakini itu Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu berselang kira-kira 40 tahun kemudian dikepung lagi sama Romawi, Titus. Tahun 70 Masehi. Jadi kan tahun 33 mereka menyangka mereka telah membunuh Nabi Isa, Yesus. Beberapa tahun kemudian datang Romawi. Ngepung Yerusalem, ngepung Baitul Maqdis itu. Habis dihancurin. Habis tuh dihancurin tuh. Nah setelah dihancurin, Bani Israel habis dibantai, disalib sampai pohon-pohon habis untuk nyalip seluruh Bani Israel yang ada di Yerusalem itu. Saking banyaknya. Nah terus dikuasai sama Romawi itu. Nah terus ratusan tahun dikuasai sama Romawi. Setelah itu zaman Khalifah Umar. Ratusan tahun nih udah berlalu. Zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya wilayah ini lalu dibebaskan oleh pasukan kaum muslimin. Jadi milik kaum muslimin. Betul? Nah, Baitul Maqdis kemudian dipelihara oleh kaum muslimin. Kaum muslimin juga sangat toleran ketika itu di bawah kepemimpinan Islam, ya. Ketika itu orang Nasrani, orang Yahudi boleh beribadah di situ. Ya. Itu ratusan tahun itu sampai tahun 1099 pasukan salib, ya pasukan salib merebut tanah suci Palestina itu
dari tangan kaum muslimin. Ya kalau misalnya zaman Khalifah Umar bin Khattab tahun 600, baru tahun 1099, berapa itu? Berapa tahun tuh? 1000 tahun. Berapa ratus tahun? Segitulah. Aduh itu. Lama sekali kan dimakmurkan oleh kaum muslimin ketika itu. Nah, baru kemudian diambil alih oleh pasukan salib. Pasukan salib menguasai wilayah itu ya kira-kira 80-an tahun dari 1099 sampai 1187. Sebab ketika itu tanah suci Palestina direbut kembali oleh sorry mah. Mas teh. Kan bahasa masalah dia Salahuddin Alayubi. Salahuddin ya kan. Nah, direbut kembali oleh Salahuddin Alayubi. Hidup lagi ya. Nah, Islam lagi toh, Islam lagi, Salahuddin Alayubi. 1187 bulan Oktober ya. Oktober 1187 kalau Hijriahnya 27 Rojab tuh, dahsyat gak? Ketika Salahuddin Alayubi pas Isra Mi'raj 27 Rojab tahun 583 Hijriah ya. Berhasil merebut kembali tanah suci Palestina dari tangan pasukan salib. Baru ratusan tahun kemudian, nih tahun 1948. Ya, 1948 baru tanah suci Palestina kemudian dianeksasi oleh Zionis Yahudi dari 1187 sampai 1948. Kira-kira berapa ratus tahun tuh? Berapa? 700, setengah milenium, dahsyat nggak? Lebih dari setengah milenium. Dikuasai kaum muslimin ketika itu, orang-orang kembali bebas beribadah di situ, toleransi. Baru pada 1948 ketika itu diambil alih oleh, nah makanya tadi ada Sex Picot lah misalnya, diambil alih oleh Inggris atas mandat Inggris misalnya. Balfour, kekhilafahan Islam. Khilafah Utsmaniyah ketika itu runtuh, kemudian penguasaan atas tanah suci Palestina pada akhirnya jatuh ke tangan Zionis. Ya sampai hari ini, semenjak itu sampai hari ini, ya udah. Yang dibunuh bukan cuma orang Islam loh yang dianiaya di situ, orang Nasrani juga. Ya kan? Orang Nasrani juga dianiaya begitu. Bahkan yang Yahudi Ortodoks aja itu juga dipersekusi oleh Zionis gitu. Nah makanya sebenarnya kalau misalnya mau kita lihat justru di bawah kekuasaan Islam lah tanah suci Palestina bisa menjalani kehidupan yang toleran begitu, yang damai, tenang. Dari Salahuddin sampai Zionis 700 tahun toh. Nah 700 tahun itu damai kok gitu loh. Di bawah kekuasaan Islam. Di bawah kekuasaan Khilafah Islamiyah ketika itu. Damai, tenang, aman. Orang-orang toleran. Orang Nasrani mau berziarah ke gereja Holy Sepulchre yang sebelah-sebelahan doang sama Baitul Maqdis. Boleh. Mau orang Yahudi misal mau ke Wailing Wall misalnya. Tembok ratapan. Ya kan? Boleh. Karena mereka mengklaim tembok ratapan itu sisa dari Haikal Sulaiman, katanya begitu. Nah, boleh silakan. Tapi kita lihat apa jadinya kalau misalnya tanah suci itu di bawah kekuasaan orang-orang Zionis. Lihat, habis, udah nggak boleh orang mau sholat Jumat misalnya atau mau kita kaum muslimin misalnya ya dihalang-halangi misalnya memasuki Baitul Maqdis misalnya. Dianiaya misalnya, dibom, gimana? Intinya apa? Bukan tanahnya milik siapa gitu ya, tapi siapa sih yang menguasai tanahnya? Betul, lagi. Ketika Israel menguasai tanah Palestina, ketika Islam menguasai tanah Palestina, mana gitu yang paling paling skandal gitu ya? Betul, betul. Kalau misalnya dilihat ini kan bakal panjang. Kalau masalah sejarah agak lemah, bagus. Berarti intinya mah gitu kalimatnya. Jadi sebenarnya kita harus balik lagi ke masa-masa Islam. Betul banget. Nggak ada gitu men. Ya. Ya itu tema-temanya nggak ada.
Ya mau gimana lagi Tur, orang nggak tahu diri dikasih tanah gimana. Gak tahu ini dikasih tanah. Ya sih Allah. Udah kali ya Pak, kalau SD kabarnya obat tanah oper banget. Ngebul ya kan. Ya udah kalau gitu tetap kita suarakan terus supaya tanah suci Palestina bisa merdeka ya, bisa selamat dari penjajahan Zionis Yahudi. Jangan lelah untuk terus bersuara gitu ya. Gitu. Ya udah pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.